Halo teman-teman, gua mau cerita ke seharian aku. Jadi pada di waktu itu gua mau cerita apa ya? Lupa. Bentar. Jadi aku itu sebenarnya orangnya introvert dan aku mau review buku yang aku baca, yaitu Is Bar or Habits. Ini aku mau review bukunya. Pada pertama sekali aku baca buku ini, pengalaman pertamaku dalam menentukan aktivitas ialah aku dituntut untuk selalu produktif di pagi hari. Semisal hal apa saja yang menurutku ini kebiasaan buruk, ku ganti dengan kebiasaan yang lebih baik. Dan kebiasaan yang baik itu ku tetapkan atau tidak ku ubah. Banyak kegiatan-kegiatan positif yang aku baca dari buku Habits ini. Buku ini mungkin awal aku mulai uh, mau menjadwalkan atau siap-siap untuk melakukan aktivitas yang produktif atau aktivitas yang bagus untuk ku jadikan sebuah aktivitas seperti kegiatan gitu, kegiatan membaca, kegiatan produktif kayak lari, bersepeda, dan lain-lain. Nah, pengalaman yang aku lakukan setelah membaca buku ini 1 bulan yang ku dapat, ya memang betul banyak manfaat dan banyak juga yang sesuai apa yang buku ini katakan gitu. Dan menurutku ya banyak orang-orang tuh ya literasi yang mereka yang sulit mendengarkan, yang sulit untuk topik, sulit untuk memahami obrolan atau mendengarkan atau ya gitu, menonton sesuatu seperti menonton film. Nah, rutinitas retensi kalau otak kita sering diberikan sosial media atau seperti IG, TikTok, dan short dan video-video pendek lainnya, semakin kita sering menonton, ya otak kita penurunan kognitif atau kecerdasan yang bisa kecerdasan emosional atau kecerdasan impulsif kita. Nah, jadi pengalaman yang awal-awal ya jelas bersemangat, akhir down, harus gimana itu. Satu minggu itu udah kerasa maunya stop, coy. Awal-awal emang betul enak. Yang ke minggu kedua udah mulai sempet mau nyerah dengan aktivitas yang kita lakukan atau aktivitas yang kita ini tuh baru banget buat kita, tapi tetap kita kerjakan. Ya balik lagi ke awal, kita mencari reward atau mencari rasa bahagia, rasa puas dengan cara yang gak instan. Itu untuk untuk diri kita sendiri, untuk menjadi lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Guruku pernah berkata, jika kita anggap hari ini adalah hari yang terbaik, maka besok akan jauh lebih baik, harus lebih baik dari hari ini. Kalau hari ini lebih baik lagi, kalau hari ini baik, ya harus 1% lebih baik dari hari ini. Dan begitu
guru bahasa Indoku menjelaskan bahwasannya setiap orang tuh punya keunikannya masing-masing, punya kemampuannya masing-masing dalam mengelola emosi, mengelola emosional dan lain sebagainya. Dan menurutku buku ini kalau gua kasih rating dari 1 sampai 10, gua kasih 9 karena betul-betul relate banget dalam kehidupan gua yang penuh, yang pada 2024-25 itu benar-benar hancur parah, hidup gua berantakan, hidup gua ya sepertinya kayak zombie gitu, ngikutin orang-orang ya. Sekarang hidup gua udah menerima apa adanya, udah mengikuti diri gua sendiri. Apalagi di era digital, kita tuh harus ya namanya pintar-pintar berkreasi atau pintar-pintar dalam mendapatkan kesempatan untuk apapun itu, apapun hasilnya kita harus mencoba. Dan mungkin video ini terlalu panjang untuk untuk ku buat karena aku udah cukup mungkin bicaranya untuk pembahasan kali ini tentang mengenai habits atau is it bad or God's habits, atau happiness atau singkatan lainnya apalah itu ya, nggak tahu. Yang penting yang ku pahami dari buku ini mengajarkan kita tuh harus benar-benar mengikuti pola-pola yang sehat, walaupun awalnya itu berat, awalnya itu gelisah, awalnya itu ingin menyerah, tapi kita tanamkan di mindset kita untuk tidak menyerah agar rencana yang kedepannya atau masa depan kita itu cerah. Dan thank you telah menonton sampai selesai, coy. Wah, terima kasih. Kalau suka like dan komen juga, coy. Dan kalau nggak suka ya thank you, terima kasih.